Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pentingnya pendidikan lingkungan. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami, yaitu pertama Muhammad Ginanjar Wisnu Kaurian, 2 saya Arya Triputantabila, 3 Anissa Kairuzani Jayanti, 4 Febianti Atini, 5 Mayoko Agung Kudono. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total, keseluruhan, dan segala masalah yang berkaitan dengannya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi, serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Manusia tak terlepas dari lingkungan hidupnya, sebab di lingkungan itu manusia menggantungkan hidup mulai dari tempat tinggal, sumber makanan, hingga beraktivitas sehari-hari, sehingga perlu memastikan bahwa ada kelestarian lingkungan sehat dan berkelanjutan ke depannya. Pendidikan lingkungan hidup adalah salah satu perwujudan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama Pasal 65 Ayat 2, bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan. Menurut Sujoko MS, pendidikan lingkungan hidup PLH yang disingkatnya adalah mengubah pandangan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan. Orang yang tadinya masa bodoh dengan lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Secara ringkas, tujuan pendidikan lingkungan yang dirumuskan dalam Blackadder Charter tersebut adalah: pertama, memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku, motivasi, dan komitmen yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru. 2. Meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan bidang ekonomi, sosial, politik, serta ekologi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Yang ketiga, menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Komponen pendidikan lingkungan hidup: pertama, kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan tatanan lingkungan. Kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan tatanan lingkungan, sikap kepedulian terhadap lingkungan, dan motivasi untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas lingkungan. Ketiga, keterampilan untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan tantangan lingkungan. Yang keempat, partisipasi dalam kegiatan yang mengarah pada penyelesaian tantangan lingkungan. Manfaat pendidikan lingkungan hidup yaitu menanamkan rasa hormat terhadap alam, mengajarkan anak tentang tatanan lingkungan. Yang ketiga, melatih pentingnya bersikap baik terhadap alam. Keempat, memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kritis. 5. Mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Dan keenam, membantu pemerintah mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menurut kami, masalah pendidikan lingkungan hidup terbesar di Indonesia adalah implementasi yang kurang dari pendidikan lingkungan hidup itu sendiri. Pendidikan lingkungan hidup tidak semata-mata hanya untuk dipelajari saja, namun diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat perubahan yang besar demi kehidupan atau lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Dan dari satu masalah ini, terdapat 3 submasalah
Yang pertama yaitu mengenai pemberian pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah, yang kedua mengenai masalah pada regulasi atau hukum mengenai mekanisme untuk mengelola lingkungan hidup, dan terakhir yaitu mengenai kurangnya faktor pendukung dari masyarakat. Yang pertama yaitu pemberian pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Sebenarnya di Indonesia sendiri, pendidikan lingkungan hidup sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah, bahkan di perguruan tinggi. Namun, hal ini belum terjadi secara menyeluruh di seluruh Indonesia karena belum adanya pelajaran ini atau pendidikan ini di dalam kurikulum yang ada. Ditambah lagi dengan masalah guru ataupun pengajar yang belum memiliki standarisasi untuk mengajar pendidikan lingkungan hidup ini. Lalu yang kedua, mengenai masalah pada regulasi atau hukum mengenai mekanisme untuk mengelola lingkungan hidup. Masih banyak hal yang belum diregulasikan oleh hukum. Contohnya misalkan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sendiri sebenarnya sudah diatur, namun belum diatur secara terperinci mekanismenya. Dan hal ini terlihat ketika orang-orang atau banyak masyarakat yang sudah memilah sampahnya pada akhirnya menjadi malas, karena pada akhirnya sampah-sampah yang telah dipilah itu menjadi satu di TPA karena belum adanya mekanisme yang lebih rinci mengenai pengelolaan sampah ini. Dan yang terakhir yaitu mengenai kurangnya faktor pendukung dari masyarakat. Masyarakat Indonesia pada saat ini belum banyak yang aware ataupun belum banyak yang menyadari pentingnya masalah lingkungan ini. Maka dari itu mereka menganggap bahwa pendidikan lingkungan hidup ini merupakan hal yang tidak penting pada akhirnya. Dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Rendahnya tingkat pendidikan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu faktor budaya di masyarakat sekitar. Walaupun masyarakat sudah tahu bahkan paham pentingnya menjaga lingkungan, namun belum ada wujud nyata tindakan dari masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitar. Contohnya dalam kasus pembuang sampah. Masih ada saja masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu ke sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir. Padahal masyarakat sebelumnya sudah diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menjadi penyebab salah satu faktor rendahnya pendidikan lingkungan di Indonesia. Akibat yang ditemukan dari kurangnya pemahaman mengenai merawat lingkungan. Yang pertama, penggunaan sampah plastik yang menyebabkan banjir maupun longsor. Yang kedua, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Yang ketiga, kepunahan beberapa jenis hewan maupun tumbuhan. Yang keempat, kekeringan yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang kelima, global warming karena hutan yang dijadikan lahan bisnis, contohnya kelapa sawit, dan munculnya berbagai macam limbah. Beberapa contoh kasus mengenai lingkungan. Yang pertama, lumpur beracun yang ada di lahan permukiman. Terjadi pada Oktober 2019, diketahui adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam tanah di perumahan Kecamatan Purwosari. Kasus pencemaran lingkungan ini melibatkan beberapa pabrik tekstil yang menguburkan limbahnya ke dalam lahan permukiman di Karawang tersebut, yang seharusnya limbah dibawa ke Tangerang untuk dimusnahkan. Kasus ini pun dikenai pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, minyak mentah milik Pertamina bertumpah di pesisir. Masyarakat pesisir Karawang menemukan oil spill pada Juni 2019. Setelah bertebaran di pantai, oil spill ini mencair dan merusak ekosistem laut. Contohnya kuantum bakalan tercemar. Ikan-ikan pun menjadi menjauh sehingga para penelayan harus melaut lebih jauh agar mendapatkan ikan. Kasus ini disebabkan oleh Pertamina Hulu Energi. Mereka mengkonfirmasi bahwa minyak mentah itu berasal dari sumber mereka yang pencemaran terjadi karena sumber mengalami kebocoran. Yang terakhir, pencemaran di anak sungai Citarum. Terjadi pada April 2019, anak sungai Citarum di Kecamatan Pangkalan dipenuhi limbah berbusa yang diketahui limbah tersebut berasal dari sebuah pabrik. 5 bulan kemudian, pencemaran terjadi lagi dengan lokasi yang sama. Pencemaran ini disebabkan oleh gagalnya pengelolaan limbah cair dalam instalasi pengelolaan air limbah yang mengalami peluberan.
Karena tak tertampung, limbah pun meluap dan gagal ditampung di bak penampungan yang akhirnya limbah lepas dan mengalir ke sungai. Ya, selain itu saya di sini akan menjelaskan penyelesaian terkait masalah tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama, menerapkan pendidikan lingkungan hidup dalam bidang pendidikan formal, yaitu di mana pemerintah menerapkan kurikulum terkait pendidikan lingkungan di pendidikan pada umumnya secara merata. Yang kedua, menerapkan kebijakan peraturan terkait pendidikan lingkungan hidup, yaitu pemerintah membuat aturan-aturan seperti halnya jangan buang sembarangan, lalu ada yang tebang pilih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan lingkungan. Di sini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dapat berupa penyuluhan maupun kegiatan langsung. Yang keempat, yaitu yang terakhir, penerapan pendidikan lingkungan dalam keseharian. Yaitu di sini adalah mulai dari hal-hal kecil, seperti halnya tidak membuang sampah sembarangan, hemat air, lalu menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.